Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat setia RSUD Embung Fatimah. Ketemu lagi ke dalam podcast Cakap Sehat, Obrol-Obrol Sehat bersama saya Rizky Valedi Samanta Sarjana Gizi sebagai host untuk podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kita bahas, tapi sering juga disalahartikan oleh masyarakat kita, terutama yang baru mau mengenal diet atau yang mau mengenal hidup sehat itu apa. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini tema ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Dr. Dewi Sylvia Kartika, spesialis gizi klinik. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang Kak Kiki. Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Embung Fatimah Batam. Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Dok, kita mau membahas satu topik yang banyak kita bahas tapi sering disalahartikan, yaitu kita mau bahas tentang obesitas. Oke. Kan banyak orang bilang, "Ih, kamu tuh gendut ya," gitu ya, atau "Kamu gemuk banget, coba deh olahraga." Atau "Coba deh kurangin makannya." Itu sebenarnya satu hal yang menurut kita simple ya, Dok. Suruh kurangin makan, kurangin goreng-gorengan, tingkatkan aktivitas fisik. Tapi sebenarnya obesitas itu tidak sesimpel yang sahabat setia tahu gitu ya. Jadi kita akan bahas apa itu obesitas sebenarnya sih, Dok? Nah, oke. Obesitas itu kalau orang awam bilangnya kan gemuk gitu kan. Betul. Ih, gendut, obesitas gitu kan. Padahal secara medis sebenarnya pengertian obesitas itu adalah penumpukan dari massa lemak, Kak Kiki. Massa lemak di tubuh yang dalam jangka panjang akan berpengaruh pada kondisi kesehatan gitu. Nah, secara umum sebenarnya kita bisa tahu nih Kak Kiki, kita ini obesitas apa enggak sih? Mereka pengennya taunya gitu kan. Betul. Sebenarnya kita bisa tahu dari mencari indeks massa tubuh kita. Iya betul, IMT ya, Dok? Iya, IMT. Jadi kalau misalnya kita udah tahu berat badan kita, udah tahu tinggi badan kita, ya tinggal ukur tuh berat badan per tinggi badan dalam meter. Kemudian kita dapet tuh satu angka. Nah, kalau secara sebenarnya di WHO Asia yang digunakan itu sebenarnya kalau IMT kita udah masuk ke 25 itu udah masuk obesitas Kak Kiki. 25 sampai 29,9 kg per meter kubik itu kuadrat itu udah masuk ke dalam kondisi obesitas. Tapi ternyata IMT itu saja nggak cukup. Betul. Karena kan banyak ya kalau kita lihat orang-orang yang berotot tuh atlet, ya, betul. pasti IMT-nya tuh gede banget ya. Tapi emang dia obesitas. Nah, jadi ternyata IMT aja nggak cukup, kita perlu juga tuh untuk mengukur namanya lingkar pinggang. Jadi kalau misalnya laki-laki itu sebenarnya batasannya sampai 90, kalau perempuan batasannya sampai 80. Nah, kalau misalnya kita punya lingkar pinggang udah lebih dari itu ya mungkin kita udah bisa harus aware ya. Aduh, kayak saya nih, Dok, Iya, lingkar pinggangnya ya lemak kita betul. nih, kita harus lebih waspada gitu. Seperti itu ya, Dok. Berarti emang kan kalau berat badan, tinggi badan itu kan mungkin hal yang rutin yang kita lakukan ya. Kita harus tahu nih, apalagi yang mau diet nih, berat badan berapa, turun apa naik apa gimana. Tapi ternyata selain dua indikator itu, lingkar pinggang itu mempengaruhi ya, Dok. Jadi mungkin untuk sahabat setia RSUD, coba mulai sekarang ukur-ukur lingkar pinggangnya berapa. Jadi agak kalau udah nilai mendekati ambang batas itu mulai sedikit agak aware gitu ya. Nah, Dok, berarti itu tadi umumnya sebagai topik umum apa itu obesitas. Nah, apa sih, Dok, sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi obesitas itu sendiri? Faktor yang menyebabkan ya. Ya, betul. Sebenarnya itu tadi Kak Kiki tadi udah bilang ya, bahwa sebenarnya obesitas itu nggak hanya kebanyakan makan nih, lo mager nih, makanya lo jadi obesitas. Sebenarnya tidak segampang itu. Itu saya setuju sekali. Karena sebenarnya penyebab obesitas itu sangat multifaktorial Kak Kiki. Banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi obesitas. Bisa kita bicara dari segi biologis, dari segi hormonal, atau dari segi juga kebiasaan yang diturunkan dari secara genetik. Misalnya kebiasaan makannya yang full lemak nih, yang full kalori banget gitu. Atau juga bisa dari gaya hidup Kak Kiki, hidup yang sedentary ya, yang mager-mageran gitu. Kalau bahasa anak sekarang gitu kan, yang semuanya pengennya duduk aja, nggak jalan aja udah males. Kaum baring ya, Iya, Dok. baring.
Terus bisa juga dari faktor obat-obatan yang dikonsumsi itu juga bisa mempengaruhi terjadinya obesitas gitu. Terus juga dari yang kita nggak bisa lupakan adalah dari faktor stres dan psikologis. Kita sering banyak dengar kan kalau orang stres ada yang larinya tuh ke makanan. Oh iya, betul. Atau ada seseorang yang udah berhasil melakukan sesuatu, makan itu seperti reward untuk dia. Nah, ya kan? Atau juga ada orang-orang yang misalnya makannya udah bener, udah olahraga tapi ternyata ada gangguan tidur. Ternyata itu juga bisa menyebabkan menjadi satu faktor risiko terjadinya obesitas. Jadi memang benar, saya setuju sekali sama Kak Kiki. Obesitas itu sangat multifaktorial, tapi memang secara umum penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Jadi mungkin makannya banyak tapi nggak dikeluarin gitu. Jadi kan kayak numpuk. Jadi secara garis besar ya penyebabnya paling banyak adalah itu. Kalau faktor resiko dari medis bisa nggak, Dok? Dari medis bisa dengan dari penggunaan obat-obatan tertentu yang misalnya dia menggunakan kortikosteroid seperti itu kan ada terjadinya penumpukan cairan dan penumpukan lemak kayak gitu. Terus juga ada kayak medis misalnya yang tadi stres, psikologis gitu, ada eating disorder gitu kan juga bisa mempengaruhi terjadinya obesitas. Berarti banyak faktor mempengaruhi ya, Dok, gitu ya, nggak cuman faktor lifestyle ya, banyak banget. Ada juga mungkin faktor genetik ya, Dok ya. Tapi memang secara garis besar memang lifestyle itu menjadi satu garis besar ya menjadi penyebab dari obesitas. Oke. Gini kan, Dok, atau mungkin pola asuh orang tua itu bisa nggak ya? Misalnya gini kan, kalau kita anak masih kecil nih, balita menjelang usia sekolah ya, anak-anak kan jarang makan nih gitu ya, atau dia makannya berlebihan, terus aktivitasnya sedikit gitu ya. Kadang kan orang tua ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga gedenya paham sendiri gitu ya. Atau anak-anak yang aktivitasnya banyak, makannya juga banyak, tapi orang tua selalu bilang kan, anak saya ini makannya banyak ya, tapi kok dia seperti ini gitu ya. Atau nih anak makannya dikit kok, tapi kok bisa gendut ya atau apa gitu ya. Nah itu pola asuh yang dari kecil itu kan mempengaruhi ke depannya kan, Dok. Nah itu gimana kalau dokter menyimaknya? Iya, jadi tadi yang saya bilang sebenarnya pola makan dari keluarga itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya obesitas. Jadi misalnya yang tadi di keluarga makannya biasanya yang tinggi lemak, tinggi kalori, terus tidak ada kebiasaan olahraga di keluarga mungkin ya. Jadi anak-anak yang tumbuh itu tidak terbiasa untuk bergerak, itu kan juga bisa jadi satu faktor resiko obesitas. Dan juga kayak tadi misalnya kayak apa-apa di reward dengan makanan, itu kan betul. Jadi pengaruhnya kan ke psikologi besar dia menemukan kesenangan gitu dengan makanan gitu. Benar. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang ya, Dok ya, anak kecil itu sudah obes ya, plus DM lagi kan. Nah itu kan kadang ya itu ya tadi saya bilang kan, faktor asuh, pola asuh dari kecil juga mempengaruhi gitu ya kan, Dok. Nah kalau misalnya menurut dokter, kesalahan umum apa sih untuk orang yang udah obes nih, dia mau diet nih kan. Kadang kan kita mau diet itu taunya ya udah sih nggak makan malam, bener nggak sih, Dok, gitu kan? Atau yaudah deh banyakin olahraga tapi tidak maintenance apa yang masuk dan apa yang keluar. Nah kalau menurut dokter Tika nih gitu ya, apa sih kesalahan yang sebenarnya terjadi untuk orang obes dalam menangani diet itu tersendiri? Yang saya temukan ya dari pasien-pasien itu banyaknya itu malah nggak makan kayak makannya terlalu sedikit. Takut ya dia makan ya, Dok? Makannya terlalu sedikit, olahraganya terlalu kenceng. Malah itu nggak boleh ya? Iya, jadi tubuhnya jadi stres ya Kak Kiki. Tubuhnya jadi stres, jadi hormon stresnya naik, itu pembakaran lemak akan susah untuk terjadi. Kemudian juga yang sering salah juga sering gini, ada obat ini loh, Dok, bisa nurunin berat badan nih gitu, belinya di sini gitu. Atau ini, Dok, tapi dia mengkonsumsi obat itu tapi tanpa ada pengaturan pola makan, tidak ada aktivitas fisik, ya tentu penurunan berat badan tidak akan terjadi. Gitu. Berarti mereka mau cara instan ya? Yang cara instan berarti ya, Dok, ya, pakai obat-obatan, pakai pil-pil aja. Ya itu karena kan pengennya ya udah gimana caranya udah obes nih turun berat badannya cepat
dok, apapun caranya atau istilah tanda kutip mau halal kayak mau haram kayak hajar gitu kan ya. Nah itu yang kadang suka salah ya dok ya. Nah terus kalau untuk mengelola obesitas yang baik dan benar menurut dokter itu seperti apa sih? Jadi pengelolaan obesitas itu sebenarnya ada beberapa tahap ya. Jadi yang tahap awal memang yang kita tekankan adalah perubahan pola hidup itu sebenarnya Kak Kiki. Jadi ya makan itu sekarang tuh banyak sekali yang salah kaprah itu diet itu akhirnya nggak makan. Gitu kan. Jadi memang harus diluruskan dulu karena aduh saya nggak mau nih ke dokter gizi, ke ahli gizi karena nanti kalau saya mau nurunin berat badan saya nggak boleh makan. Iya, Gitu. disuruh cut nasi kan dok. Iya, padahal arti diet itu sendiri adalah makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik itu komposisi maupun jumlah gitu. Jadi memang kalau misalnya mau memulai menurunkan berat badan, yuk kita mulai makan dengan porsi yang cukup dengan sesuai sama kebutuhan kita gitu. Kemudian yang kedua aktivitas fisik. Jadi anti mager namanya kan. Jadi kita mulai yuk aktivitas fisik ringan di rumah. Kita mulai ketimbang ada yang bilang gini, ketimbang tidur kita mendingan duduk. Ketimbang duduk kita mendingan berdiri. Ketimbang berdiri kita lebih baik berjalan gitu. Jadi bergeraklah sesering mungkin. Gitu ya. Dan kalau bisa dimulai dengan olahraga ya. Jadi satu kebiasaan. Dan ternyata tidak semudah itu juga. Ada beberapa kasus yang memang tidak bisa hanya dengan nasihat Kak Kiki. Jadi ada beberapa kasus yang memang membutuhkan penanganan medikamentos dan dengan atas indikasi tertentu tentu kita akan sarankan untuk yang seperti operasi bariatrik. Gitu. Ya kadang kalau zaman sekarang kan dok, kalau kita hanya memberi saran gitu ya, kadang pasien yang datang ke kita itu kan tidak langsung 100% mendengarkan, benar kan dok? Apalagi kalau misalnya dari awal mereka datang nih gitu ya, udah dengan obes gitu ya, dengan IMT yang sudah berlebih, lingkar pinggang yang sudah berlebih, terus kita bilang, oh ya bapak ibu gitu ya, tidak makan nasi atau tidak makan karbo atau itu kan kadang pasiennya suka, hah? Kaget sendiri ya dok ya. Kadang apalagi kita harus menyesuaikan juga dengan pola hidup orang Indonesia, yang dimana itu nasi itu masih makanan pokok, mau nggak mau, suka nggak suka tetap harus dikonsumsi tapi dalam batas wajar. Nah batas wajarnya ini yang kadang kan pasien awam atau mungkin yang kita sendiri pun nggak tahu kan dok. Nah jadi mungkin menurut dokter datang ke ahlinya itu salah satunya ke dokter gizi klinik itu sangat membantu ya untuk pasien-pasien obes. Iya, jadi sebenarnya datang ke ahli itu sangat membantu untuk awal memulai perjalanan untuk menurunkan berat badan. Jadi pasti kita akan memberikan satu insight tertentu ya Kak Kiki untuk mengubah mindset orang itu nggak gampang. Ya, Makanya kita selalu pasien-pasien obesitas itu kita selalu bilang kontrol teratur. Karena terlalu banyak informasi yang mau kita sampaikan dalam waktu yang singkat gitu Kak Kiki. Jadi kalau dia dengan datang kontrol teratur, kita bisa sambil memantau dan mengubah mindset pasien tersebut sehingga penurunan berat badan yang dia lakukan itu akan lebih nyaman gitu. Yang pertama terus terkait tadi diet ya, tanpa nasi gitu ya Kak Kiki. Jadi memang sebenarnya kan kita di gizi itu dikenal dengan personalized diet ya Kak Kiki ya. Jadi tidak ada satu diet yang cocok ke semua orang. Jadi memang setiap pasien itu memiliki satu meal plan-nya sendiri. Kita sesuaikan sama kebiasaan dia tadi, budayanya. Kalau biasanya makan nasi ya nggak mungkin kan kalau kita suruh ibu jangan makan nasi gitu. Aduh 2 minggu lagi udah deh craving, dia nggak akan kontrol lagi, udah deh saya kapok nggak mau nurunin berat badan, saya gini-gini aja deh gitu. Karena kan kalau netizen kita ini gitu ya, yang paling gampang mereka serap tentang obes dan cara menangani obes itu adalah ya udah deh saya kurangi nasi, saya tidak makan nasi. Tapi kadang yang mereka suka lupa, mereka masih suka minum boba ya, atau makan yang tepung-tepungan, atau minum gulanya masih berlebihan walaupun mereka tidak makan nasi. Kadang yang seperti itu yang masih suka miss ya dok di masyarakat Indonesia ya. Bener banget. Jadi beberapa pasien itu memang datang, saya tuh udah nggak makan nasi nih dok katanya gitu. Saya udah nggak makan nasi, saya udah nggak makan ini, tapi pas kita recall
ngemilnya apa? Waduh, ternyata ngemilnya lebih banyak ya. Iya, betul. Aduh Pak, mendingan Bapak makan nasi deh. Jadi dia gitu. Iya benar. Nah, kan kadang suka yang kayak gitu kan. Ya dok, saya nggak makan nasi, atau kak, saya tuh nggak makan nasi loh, atau saya nggak makan lemak loh, saya nggak kayaknya udah nggak makan gorengan deh, udah nggak makan laba-laba di abang-abang gorengan gitu ya. Tapi pas kita tanya, kita recall lebih dalam, oh iya saya masih minum boba, atau saya masih jajan gorengan, atau saya masih minum kopi. Nah, Ya, zaman bener. sekarang nih netizen kopi dok, menurut dokter Tika, Iya. kopi dengan resiko obesitas Iya. itu gimana? Jadi memang banyak godaan banget sekarang ya. betul. Jadi jajanan-jajanan kita tuh penuh dengan gula, lemak, ya kan? Nah, kalau kopi kalau misalnya nggak pakai gula ya masih oke. Tapi nah ini yang jadi PR banget di Batam itu teh tarik. Jadi udah pagi-pagi nongkrong makannya prata Iya. atau milendir, minumnya harus teh tarik. Iya, atau kopi tarik ya. Itu ada beberapa memang yang saya nggak bisa lepas dok, kayak gitu. Betul. Nah itu mengubah mindset orang itu memang perlu waktu dan memang susah ya. Iya. Tapi Iya. tentu dibantu dengan pasien harus punya motivasi yang kuat Kak Kiki untuk memulai perjalanan penurunan berat badan. Nah, benar kan dok. Jadi kadang, Motivasi. kadang Harus tuh ada. kita tuh apa namanya ya, sudah saya nggak bisa nih lepas yang kata dokter Tika tadi ya, saya harus sarapannya tuh seperti ini gitu ya, karena apalagi Sabtu Minggu ajakan untuk guys kita sarapan di mana nih guys gitu ya, atau kita cafe to cafe gitu kan ya, atau work to cafe gitu kan, minumnya apa kalau nggak manis-manis kan seperti itu ya, terus duduk terlalu lebih sering duduk gitu kan dok. Jadi aktivitas kita yang zaman sekarang kan emang minim ya. Kalau dokter bilang motivasinya kurang, saya sangat setuju dok. Kadang segala sesuatu itu emang harus motivasi diri sendiri nih. Nah kadang saya selalu bilang nih, kalau ada pasien ya, kalau kita nih gitu ya, misalnya dokter sebagai dokter gizi klinik atau saya sebagai ahli gizi gitu ya, selalu datang ke pasien bilang ibu atau bapak harus begini harus begitu gitu ya, kita memberi motivasi. Tapi kalau pasien itu tidak mau memotivasi diri sendiri, itu kan susah kan ya dok. Betul nggak sih dok? Benar. Jadi memang untuk memulai penurunan berat badan sebenarnya ya oke. Perubahan lifestyle itu jadi satu fondasi utama, kemudian medikamentosa, kemudian bisa sampai bariatrik juga ya Kak Kiki. Tapi yang paling penting, fondasi paling penting sebenarnya adalah motivasi. Motivasi pasien-pasien harus menemukan dulu nih, kenapa saya mau menurunkan berat badan. Pada saat dia sudah ketemu kenapanya, nah kita baru bisa masuk. Tapi tanpa ada motivasi dan keinginan dari dia sendiri, kita akan susah mau masuk karena begitu banyak sekali ya, misalnya pembenarannya banyak sekali kalau betul. misalnya ini belum ada kesadaran dari diri sendiri. Apalagi kalau kita menemukan pasien-pasien atau sahabat-sahabat setia RSUD nih yang datang ke poligizi atau yang rawat inap, mereka tidak jujur dengan pola makan. Banyak kan dok ya yang mereka tidak jujur. Jadi informasi yang kita dapat juga minim kan. Sementara kalau kita mau merubah segala sesuatu itu, kejujuran itu sangat penting, benar nggak dok? Kadang kalau kita recall, ibu bapak makannya apa? Enggak, saya makannya ini. Seberapa banyak? Dikit kok mbak, ya kan? Benar nggak dok? Bener. Iya kan? Atau udah makan gorengannya di stok belum? Saya udah nggak makan lagi kok. Udah, saya udah kayaknya sudah menuju pola hidup sehat gitu. Tapi kok berat badan saya nggak turun-turun ya? Kadang kan gitu ya dok ya. Nah itu kadang misinformasi yang kita dapat juga. Kadang pasien tuh tidak mau terbuka. Nah itu ya kata dokter tadi bilang, kadang kalau orang mau datang ke ahlinya itu selain motivasi juga keterbukaan informasi ya dok. Ya, Penting nggak itu kan dok? Penting sekali. Betul. Nah sekarang nih dok, tadi kalau kita sudah bahas yang berat-berat nih, kita mau bahas yang agak sedikit ringan, kita mau bahas mitos dan fakta nih ya untuk sahabat setia RSUD gitu ya. Kan pasti nih banyak atau netizen yang bilang makan malam tuh bikin gendut, bener nggak dok? Itu sebenarnya mitos ya, banyak sekali. Iya, itu nggak satu orang. Jadi beberapa pasien itu memang saya udah nggak makan malam kok dok gitu kan, atau iya dok saya udah naik berat badannya tuh karena saya makan malam gitu. Tapi faktanya sebenarnya tubuh itu kita nggak tahu loh kita mau makan jam berapa, tapi tubuh akan mengenal seberapa banyak total kalori kita yang kita makan satu hari itu Kak Kiki. Jadi bukan jamnya, tapi sebenarnya lebih ke total kalori yang kita makan sehari.
gitu. Berarti tidak makan malam itu makan malam itu bikin gendut itu mitos ya dok? Mitos ya. Berarti boleh makan tapi dengan catatan. Yes, benar sekali. Ya, catatannya itu bisa diperjelas dok? Catatannya itu apa? Iya, jadi yang dimakan itu apa gitu loh Kak Kiki. Jadi kalau misalnya makannya martabak, makannya terus siangnya udah makan nasi padang, paginya makannya yang berat-berat, siangnya makan nasi padang, malamnya makan martabak, ya iya. Kan kembali lagi ke total kalori harian gitu. Berarti dok kalau untuk makan malam nih, batas ambang aman untuk seseorang stop makan malam itu menurut dokter jam berapa? Iya, sebenarnya 2-3 jam sebelum tidur kita itu udah makan berat, kita udah stop kayak gitu. Misalnya nih sahabat setia RSUD terbiasa tidur malam itu jam 11 malam. Berarti dia jam 9 malam masih boleh makan? Ya, gini Kak Kiki. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan sebenarnya jam 9 jam 10 itu udah akhirnya kita harus tidur Kak Kiki. Jadi memang nggak boleh begadang ya. Oke. Berarti tadi benar ya, pola tidur itu mempengaruhi ya dok? Sangat mempengaruhi Kak Kiki. Kalau misalnya kita begadang jam 11 jam 12 ya pasti lapar. Oke. Terus dok, misalnya nih kemarin tuh saya sempat dapat nih dari pasien bertanya soal makan malam. Ketika dia shift malam, dapat shifting malam, yang harus makan kan? Itu menurut dokter Tika gimana? Kalau yang orang-orang dengan orang pekerja yang masuk shift malam itu gimana? Iya. Sebenarnya shift malam itu sangat merugikan untuk badan sih sebenarnya ya. Tapi kan kalau misalnya kerjaannya kita nggak bisa ya Kak Kiki. Iya betul. Tapi beberapa pasien juga mengeluhkan seperti itu. Tapi saya selalu sarankan untuk makan malam komposisinya diubah Kak Kiki. Jadi komposisinya mungkin yang lebih tinggi serat, lebih tinggi protein gitu. Terus juga diperhatikan lagi pada saat makan-makan di kesehariannya. Jadi kan sebenarnya penyebab obesitas itu bukan sekali makan itu gitu. Jadi bukan sekali satu waktu makan, tapi bagaimana pola makan kita secara keseluruhan seperti itu. Seharian itu ya dok yang diukur ya betul ya? Iya, maksudnya pola makan kita keseharian gitu. Jadi bukan sekali makan kita akan gendut ya kan, enggak gitu. Berarti untuk pekerja-pekerja cuan yang dapat shifting malam gitu ya, makan tetap boleh, tapi mungkin komposisi makannya lebih diperhatikan. Ya diperhatikan, berarti kurangi karbo, lebih banyak protein dan serat ya. Gitu. Oke dok. Nah mitos dan fakta selanjutnya dok, minum air es terlalu banyak bikin gendut. Nah itu mitos atau fakta dok? Jadi kan katanya minum air es lemaknya beku gitu kan kayak gitu ya. Iya, itu lucu banget ya. Sebenarnya itu adalah mitos ya. Karena sebenarnya air es kalau kita minum itu akan menyesuaikan ya dengan suhu tubuh kita. Jadi ya kayaknya beda jalur ya kalau sampai lemaknya membeku gitu. Ya kan banyak kan dok bilang jangan minum air es nih, nanti kamu gendut loh kebanyakan minum air es gitu. Berarti mitos ya dok ya? Oke, terus mau nanya lagi nih dok, katanya untuk bikin kurus itu kita harus mengeluarkan keringat yang berlebih, itu menurut dokter mitos atau fakta? Mitos ya Kak Kiki. Jadi sebenarnya lebih ke berapa konsisten kita berolahraga, bukan seberapa basah baju kita dengan keringat. Jadi bukan seberapa keringatnya seberapa banyak, tapi lebih ke konsistennya kalau olahraga ya. Oke. Terus dok, mitos dan fakta selanjutnya nih gitu ya. Orang bilang untuk menurunkan berat badan harus aktivitas fisik yang berlebihan. Menurut dokter Tika? Tadi sama kayak tadi ya, maksudnya sebenarnya itu mitos ya. Jadi bukan olahraga yang berlebihan, tapi lebih ke konsisten Kak Kiki. Jadi olahraga yang konsisten itu yang dibutuhkan sebenarnya. Berarti kalau misalnya juga harus menyesuaikan kondisi tubuh ya dok ya. Misalnya kita sama sekali belum pernah berolahraga nih, terus tiba-tiba kita mau mengubah hidup gitu ya, pola hidup yang lebih sehat. Apakah kita harus langsung aktivitas fisiknya yang berat? Iya, jadi orang yang dengan berat badan berlebih itu biasanya jarang bergerak kan Kak Kiki? Benar. Jadi memang sebaiknya berangsur-angsur, jangan
sekalinya mau diet langsung 2 jam di gym gitu kan, yang ada cedera, terus jadinya kapok. Aduh, udahlah nggak mau olahraga lagi. Betul. Jadi mendingan coba dulu deh yang ringan gitu, apa jalan dulu gitu, apa mulai dari 10 menit, 15 menit, nanti sampai akhirnya ke 1 jam gitu. Jadi memang harus pelan-pelan dinaikkan, jangan langsung ke olahraga yang berat gitu kan. Oke. Terus dok, kalau mau diet harus tunggu lapar dulu atau gimana? Oh, enggak. Jadi kalau dietnya masih lapar, berarti dietnya salah. Jadi sebenarnya kalau lagi diet nggak boleh lapar. Oh, berarti kalau lagi diet nggak boleh lapar ya? Jangan lapar. Oh, jangan lapar ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita masih makannya lapar, berarti ada komposisinya yang kurang gitu, apa proteinnya atau seratnya yang kurang gitu kan. Berarti tidak, diet yang sehat itu malah tidak menimbulkan rasa lapar yang berlebihan ya dok tersiksa. ya. Tidak boleh tersiksa. Jadi sahabat setia RSUD harus diingat ya, diet yang menguntungkan dan mengenakan adalah diet tidak menyiksa ya. Benar betul ya. Kadang kan kita tuh suka diet yang suka menyiksa badan kan dok ya, yang tadi dari tidak makan nasi, tidak makan malam gitu ya, terus olahraga berlebihan gitu ya dok ya, terus suka membaca artikel yang berlebihan dan tidak diserap dengan baik-baik. Kadang kondisi tubuh kita dengan orang lain kan beda ya, mungkin dia dengan menerapkan diet yang ini cocok, tapi di orang lain kan tidak cocok ya kan dok. Nah itu menurut dokter diet apa sih yang aman sebenarnya? Diet yang gimana? Kan zaman sekarang nih banyak nih diet IF, bener nggak dok? Terus ada macam-macam lah jenis-jenis diet. Nah kalau menurut dokter Tika sendiri, diet yang aman itu seperti apa sih? Diet yang terbaik. Ya, diet yang terbaik untuk apalagi untuk kasus obesitas tuh yang apa sih? Diet yang terbaik adalah diet yang bisa dilakukan dengan senyaman mungkin, sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan tingkat ekonomi kita juga Kak Kiki. Iya, jadi sehingga diet itu bisa berjalan seumur hidup. Jadi bukan dietnya hanya 1-2 bulan, kemudian kita berhenti, tapi enggak. Diet yang tepat adalah diet yang kita bisa jalankan seumur hidup dan kita bisa mempertahankan itu sebagai gaya hidup kita, gitu Kak Kiki. Berarti yang tadi menurut dokter, yang tadi dokter katakan faktor apa ekonomi? Iya. Nah itu apa tuh? Maksudnya bisa dijelaskan? Jadi biar kan misalnya kalau misalnya dilihat-lihat di situ kan ada yang harus pakai apa tuh, chia seed gitu. Iya betul. Rotinya harus roti gandum, berasnya harus beras porang gitu kan. Ya berarti kalau misalnya yang ekonominya nggak bisa beli, berarti nggak bisa diet dong. Kan gitu. Betul. Jadi memang jadi berarti makan makanan diet itu makan makanan untuk orang-orang yang berduit aja. Istilah kesannya seperti itu. Padahal enggak Kak Kiki. Jadi kita diet itu kita harus sesuaikan sama kebutuhan kita, kebiasaan kita, dan ya itu tadi kemampuan ekonomi kita. Ya. Betul. Sehingga itu yang kita bisa jalankan itu seumur hidup gitu Kak Kiki. Jangan dipaksa, aku tiap bulan nih harus beli chia seed gitu kan. Aku harus beli salmon, aku harus beli dada ayam gitu. Kalau chia seed itu sama nggak dengan selasih? Nggak sama. Beda ya? Beda Oke, berarti kan kadang orang bilang, oh yaudah sih chia seed itu sama dengan selasih. Beda ya, beda. Oh berarti ya, untuk sahabat RSUD berarti chia seed itu beda dengan selasih gitu ya. Kadang kan walaupun bentuknya sama, ternyata dia komposisinya beda ya dok ya. Oke. Terus dok, kalau infus water? Infus water ini dalam konteks apa nih? Misalnya infus water untuk penanganan obesitas, atau infus water untuk minum kita sehari-hari, atau itu seperti apa? Infus water ada beberapa di media itu juga mengatakan bahwa ada infus water yang untuk meluruskan lemak gitu. Iya benar betul. Jadi sebenarnya kandungan tidak bisa meluruskan lemak ya Kak Kiki, kandungan-kandungan yang ada di infus water itu. Tapi sebenarnya bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan jadi ada beberapa orang yang tidak mau minum air putih Kak Kiki. Oh iya benar, ada jadi benar. mungkin dengan bantuan infus water minumnya jadi lebih banyak, tubuhnya jadi terhidrasi lebih baik, tentu akan membantu metabolisme dia dalam untuk menurunkan berat badan. Kemudian juga yang terbiasa untuk minum yang ada rasa. Jadi dia menurunkan berat badan dengan bantuan adanya infus water, dia jadi bisa
menghindarin skip dulu nih minuman-minuman manis diganti dengan infus water ya, gitu. Jadi tentu itu akan bisa secara tidak langsung ya bisa membantu pasien-pasien obesitas untuk menurunkan berat badan. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dikatakan kandungan infus water bisa menurunkan lemak dan menurunkan berat badan secara langsung itu tidak. Oke. Berarti emang benar banyak orang yang tidak bisa minum air putih. Benar. Dia akan lebih banyak minum manis gitu ya. Tapi berarti infus water adalah salah satu alternatif untuk orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak suka minum air putih. Ya, seperti jadi itu ya. Bisa dibantu kan, jadi tetap terhidrasi sehingga hidrasi yang bagus itu kan bisa memperbaiki metabolisme. Jadi dia akan secara tidak langsung membantu proses penurunan berat badan. Oke, berarti kan untuk obesitas sendiri kan dari pemerintah kita ya, dari Kemenkes juga ada kan gerakan GGL ya dok ya, yang kurangi garam, gula dan lemak gitu ya. Nah itu juga membantu ya dok ya? Bisa membantu, iya sangat membantu gitu ya dok. Nah sahabat setia RSUD, dari tadi kan kita dari awal udah bahas tuh tentang apa itu obesitas, faktornya kenapa, cara menanganinya seperti apa gitu ya. Terus diet-diet yang sehat itu seperti apa untuk orang-orang yang mau memulai hidup sehat gitu ya. Nah untuk rangkumannya dok, closing statement dari Dokter Tika itu apa sih? Oke gini, saya selalu ingat kata-kata dari guru saya bahwa perubahan pola hidup itu nggak ada starter on dan off-nya Kak Kiki. Oke. Jadi tidak perlu jadi perfect setiap hari. Tapi yang penting dalam perubahan pola hidup itu adalah satu proses ya, yang selalu berproses dan tentu saja akan berprogres gitu. Jadi yang penting adalah satu konsisten. Tidak perlu jadi perfect setiap hari, tapi yang penting kita selalu berproses untuk menjadi sehat. Karena sebenarnya obesitas itu bukan hanya sekedar angka timbangan Kak Kiki. Tapi kita lebih pada ancaman bahaya yang ada di balik angka timbangan tersebut. Gitu. Jadi perlu konsisten untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Oke, berarti seperti itu ya dok ya. Nah kalau untuk sahabat-sahabat setia RSUD nih dok, mau konsultasi lebih dalam mengenai diet atau mengenai gizi atau obesitas dan apapun itu yang berkaitan dengan gizi, bisa ke Poli kemana dok dan hari apa aja dokter? Jadi kalau misalnya ada sahabat sehat RSUD Embung Fatimah, khususnya warga Batu Aji yang mau lebih berdiskusi mempunyai masalah berat badan, bisa langsung ke Poli Gizi di Rumah Sakit Embung Fatimah Batam. Saya berpraktek pagi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Oke, begitu ya. Jadi sahabat setia RSUD, obesitas itu bukan kurang niat, ya, bukan bisa juga menyalahkan diri sendiri, tapi obesitas terjadi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi fokuslah untuk perubahan kecil, misalnya rutin jalan kaki 10 menit aja tiap hari, tapi dilakukan secara konsisten, itu akan sangat membantu. Mulailah kurangi manis-manis, kurangin tepung-tepungan atau yang mengandung lemak, itu mulai dikurangin gitu ya dok ya. Benar dok kan dok? Perubahan kecil yang akan nanti berdampak besar di kemudian hari. Ya betul ya. Jadi sahabat setia RSUD, lebih baik kita melakukan perubahan kecil tapi konsisten daripada kita melakukan hal yang besar tetapi kita tidak bisa konsisten. Setuju. Betul ya dok ya. Baiklah, podcast obrol bersehat kita kali ini kita sudahi untuk episode kupas tuntas tentang obesitas. Untuk materi selanjutnya atau episode selanjutnya bisa dengan narasumber dan host yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.